Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kita akan bersama membahas tentang pengakuan iman rasuli yang ketujuh. Pengakuan iman rasuli yang ketujuh. Dan dari sana Ia, Yesus, akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pengakuan iman rasuli yang ketujuh. Saudara, ada beberapa poin penting sebelum kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, pengakuan iman rasuli yang ketujuh, ada kalimat dan Ia, Yesus, akan datang. Isa Al-Masih yang mekrat, yang terangkat ke surga pada saatnya akan datang kembali. Itu yang pertama. Jadi hanya Yesus yang adalah Mesias. Dia tidak sekedar nabi dan bukan sekedar rasul. Dia adalah Mesias yang akan datang. Banyak orang yang tidak memahami hal ini. Bahkan ada yang juga sudah mengaku Kristen tapi tidak memahami, sehingga dengan mudah dia goyah karena pergumulan ini, karena soal keuangan, karena pasangan hidup, karena pekerjaan, dan seterusnya. Dia menukarkan pengharapannya, dia menukarkan imannya dengan hal yang tidak imbang. Pasangan hidup yang sekarang asik-asik tapi suatu saat mengecewakan, bisa jadi. Pekerjaan yang sekarang asik-asik tapi pada saatnya ditinggalkan kalau sudah tidak bekerja. Bukankah begitu? Nah, dia lupa bahwa pada saatnya nanti Yesus itu akan datang sebagai hakim. Dan kita tidak bisa mengelak. Kalau kita tidak setia, maka kita menjadi rombongan yang tidak setia, yang tidak beriman kepadanya. Pertama, dia akan datang. Kedua, dari pengakuan iman ini, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi. Saudara-saudara, untuk kembali ke surga, orang tidak bisa mengandalkan amal kebaikannya, karena itu terbatas dan tidak sempurna. Orang juga tidak bisa mengandalkan agama. Nggak bisa. Karena keselamatan tidak tergantung agama. Keselamatan tergantung dari yang menyelamatkan, yaitu Tuhan, dalam hal ini Mesias, Yesus Kristus. Dia akan menghakimi. Orang yang beriman akan dikumpulkan dengan kelompok orang yang beriman. Sudah baca Matius 24, Matius 25. Orang yang tidak beriman dikelompokkan dengan orang yang tidak beriman. Dan dikatakan di sana, "Hei kamu yang beroleh karunia dari Bapakku, yang beriman, masuklah. Yang tidak, neraka menjadi jatahmu." Karena apa? Karena tidak mewujudkan imannya. Yang beriman, percaya, dan dia berbuat amal kebaikan. Yang tidak beriman, dia tidak percaya, meskipun mungkin juga ada yang baik, tapi dia tidak melandasi dengan iman. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab untuk memperjelas hal ini. Dari pengakuan iman rasuli yang ketujuh, ada 2 poin. Yang pertama, dia akan datang, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hidup itu orang yang beriman, mati itu juga orang yang tidak beriman, tentu masuk di situ. Hidup bisa secara fisik, tapi bisa juga dimaknai sebagai simbolik. Tapi yang dimaksudkan di sini dua-duanya. Orang yang telah lebih dulu mati, orang yang pada saat Yesus datang itu masih hidup, semua akan dikelompokkan menjadi 2, beriman dan tidak beriman. Kita akan bersama-sama membaca dari Alkitab kita. Yang pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang demikian sabdanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak dalam yang lain. Ini poin penting. Nah, saudara, pada poin yang kedua, saya mau bacakan dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Yang demikian sabdanya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menarik dari ayat-ayat yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul maupun 1 Tesalonika tadi? Yang menarik yang pertama adalah bahwa keselamatan di dalam Yesus. Yosua Hamasyah, Isa Al-Masih, tidak yang lain. Yang kedua, keselamatan di dalam Yesus itu ditandai dengan kiamat, yaitu Yesus akan kembali datang, tapi tidak sebagai bayi mungil di Bethlehem, tidak, tapi sebagai hakim yang akan menghakimi manusia. Dan itu berlaku untuk siapapun juga, baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepadanya. Poin kedua ini. Nah, poin yang terakhir disebutkan juga di sana bahwa orang yang beriman tidak beriman akan menerima apa yang harus dia terima. Yang beriman akan mendapatkan keselamatan, sementara yang tidak beriman dia akan mendapatkan penghukuman karena menolak Sang Juru Selamat. Saudara, saya hendak mengatakan pengakuan iman Kristen yang ketujuh memberi kesaksian dan pengharapan dilambari dengan keyakinan, dihadapkan dengan keteguhan iman bahwa Yesus adalah Mesias. Dia akan datang dan menghakimi kita, dan dia akan menyelamatkan bagi yang beriman, dan dia akan menghukum bagi yang tidak beriman. Dan orang-orang Kristen termasuk sebagai orang-orang yang beriman. Dan sebagai hambanya, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, terutama yang mengikuti program ini, untuk tetap menjaga imannya. Sebab keselamatan yang dikaruniakan Tuhan di dalam Yesus itu nyata. Memang, apakah kita meyakini, apakah kita percaya, apakah kita mengamini, apakah kita beriman atau tidak. Dan ini sebuah pilihan. Saya berharap semoga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang beriman,
Mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami semua yang mengikuti program ini untuk memiliki keyakinan di dalam Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang menjadi juru selamat. Semoga kami termasuk orang-orang yang beriman dan kami diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk yang mengikuti program ini, Bapa, bukalah hati dan pikirannya supaya dengan keteguhan hati percaya akan Yesus dan percaya dan menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Biarlah Roh Kudus itu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.